adikku ini namanya Ella Sumita. Dia mahasiswa Universitas Negeri Padang UNP, program studi Desain Komunikasi Visual, Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Jadi ini adik ini, saya senang sama Ella karena Ella ini dia mau datang dan membuat skripsi tentang ulos Batak. Bayangkan Ella ini bukan orang Batak, tapi dia mau menjabarkan, menjelaskan tentang ulos-ulos Batak, Batak Toba ya. Jadi saya senang dia datang ke sini berkunjung ke Elizabeth Ulos hari ini tanggal 20 September. Mudah-mudahan apa yang dilihat di Elizabeth Ulos, produk-produk Elizabeth Ulos, ulos-ulosnya ini bisa untuk sebagai bahan literasinya dia untuk skripsinya, dan mudah-mudahan skripsinya cepat selesai ya deh ya. Ini tadi Ella sudah foto-foto ini ulos-ulos yang memang udah jarang ada di pasar-pasar, cuman ada di Elizabeth Ulos. Jadi tadi Ella sudah foto-foto. Ini dia desain komunikasi visual. Jadi kayaknya ini dia mau buat katalog ya, katalog tentang ulos. Nanti kalau misalnya katalog tentang ulos tidak ada, nanti bisa kebagian, nanti kita bagi sama sahabat-sahabat Elizabeth Ulos dimanapun berada, kalau mau nanti ya. Tadi banyak ulosnya, kayak ini tadi ulos yang sudah sangat langka, ini si Marijam Sisi. Selama saya jualan hampir 10 tahun si Marijam Sisi ini baru saya jual 4, karena jarang orang. Kalau ulos ini biasanya ulos wajib di satu rumah tangga harus ada, karena ketika acara duka ini wajib ada. Acara duka aja, duka cita, acara orang meninggal aja. Tapi sekarang kami coba buat ini ada motifnya warna abu-abu. Ini jarang, biasanya ini aja. Kalau mangiring, ini mangiring. Ini yang biasanya ada. Mangiring ini ukurannya dia tidak besar, tidak panjang, karena ini biasanya ulos untuk cucu, ulos tahoku ya, ulos cucu. Cuman ini baru kali ini ada. Enak beruntung nih, pas dapat ini. Aku coba suruh partner kami buatkan yang panjang dan lebar, walaupun panjangnya ini 198 cm, biasanya 150. Ini biasanya mangiring ini untuk ulos 7 bulanan. Ulos begitu anaknya kira biasanya anak pertama, karena mangiring artinya mengiringi supaya ada lagi adiknya lagi ya. Orang Batak itu identik dengan punya anak banyak, makanya ada anak laki-laki saudaranya laki-laki atau perempuan. Dan bisa juga untuk misalnya kita nggak punya anak, kita ngangkat anak yang masih kecil, ini dia ulosnya. Terus ini bintang maratur tenun tangan, biasanya ada 2 warna. Ini tenun toba ya, kalau tenun tarutun beda lagi. Tenun tarutun dia berkayat-kayat. Nah, ini dia fungsinya hampir sama dengan mangiring, cuman biasanya untuk anak. Nah, ini ulos yang wajib ada di pesta Batak. Ini namanya ulos ragi hotang. Ulos ragi hotang ini ulos hande-hande. Hande-hande artinya disandangkan, dikasihkan di bahunya. Ini ulos hande-hande pria. Biasanya kalau pengantin, kami sebagai pedagang bisa kami tanya berapa maharnya. Biasanya maharnya kita sesuaikan. Kalau maharnya besar jangan kasih. Ulos itu bisa jadi melambangkan kedekatan hubungan yang berbeda. Kadang karena ulos bisa jadi hubungan kekeluargaan jadi rusak. Jadi kita jadi ahli atau konsultan pernikahan juga untuk urusan adat, biasanya begitu. Kalau orang mau memesan ulos, kita tanya dulu anak keberapa si calon menantu laki-lakinya. Karena ini dikasihkan orang tua perempuan kepada menantu laki-laki. Nanti misalnya dia cuma anak satu-satunya, berarti kalau anak satu-satunya kita harus hormati orang tua si laki-laki itu lebih, karena dia nggak akan terima ulos-ulos yang lain lagi dari siapa-siapa. Jadi kita tanya-tanya kayak gitu. Terus ini Harungguan. Harungguan ini rajanya ulos Batak, lambang Hamuram Agabelang Kasanato.
karena Ella ini bukan orang Batak, jadi saya terangkan. Hamoraun kekayaan, jadi dia punya banyak harta. Nama Hamoraun, dia sangat sangat itu artinya dimuliakan, dilihat orang, dikenal orang. Agabeon artinya dia gabe itu artinya anaknya orang Agabeon. Ini disebut rajanya Ulos karena semua motif Ulos dituang di sini. Ya. Terus ini ada namanya Ulos lagi Huting. Ulos lagi Huting ini juga sudah jarang dicari orang. Ini pada zaman dulu dipakai oleh gadis perawan. Cuman sekarang kita kasihkan ini, kita kasih dia setelannya. Ini sering di apa dengan setelan. Ada begitu di sini contohnya. Saya pakai songket. Ya, jadi pakai songket dia. Terus ini dia tuntuman. Ini dia sebenarnya disebut tuntuman. Jadi motif ini yang diambil dituang di songket-songket yang mahal-mahal sekarang kayak yang Ella lihat ini kan banyak banget di tuntuman ini. Ini motifnya. Entah ininya diambil, motifnya dituang di karung gitu ya. Ini biasanya untuk hande-hande. Ini masih baru ditenun. Jadi ciri khas tenun Toba itu ini dipulos. Biasanya dipulos itu begini ya. Sedikit ini diambil. Jadi paha kita nih menghitam. Digulung pakai kanji. Pakai kanji supaya lengket. Habis itu nanti dia dikasih sirat. Kasih sirat biasanya digorga-gorga kayak gitu. Ini gorga-gorga Batak nih. Kebetulan yang kita lihat ini belum di sirat ya, karena masih baru ditenun. Atau bisa juga ini dijadikan tali-tali atau topi untuk bapak-bapak. Ini begini nih, dililit beginilah. Kurang pintar, misalnya pintar dililit ya. Oke, presiden datang kan kasih topi-topi begini sama dia ke beliau ya. Terus ini dia namanya ulos rujat. Ulos rujat ada juga namanya anak dirujat. Jadi rujat ini dia lebih kecil, lebih besar. Kalau anak dirujat dia lebih kecil. Rujat ini biasanya dipakai laki-laki, rujat dipakai perempuan. Untuk dipakai bahasa Bataknya medang-medang. Medang itu apa namanya? Kalau zaman dulu kan nggak ada mall, jadi ada pekan. Pekan itu pekanan. Oh ya, jualan pasar. Jualan pasar. Misalnya kan pindah-pindah nih. Hari Senin misalnya kayak sini kami di Lagu Boti. Senin di Lagu Boti, Selasa di Seborong-Borong, Rabu di Porsia. Biasanya orang-orang berduit pergi ke pekan-pekan pakai ulos medang-medang. Bawa ulos ya zaman dahulu. Sekarang ini dipakai ulos ke pesta-pesta. Tapi jarang karena mahal dan barangnya mahal. Kalau ini ulosnya ulos yang aku bilang amit-amit ya. Ini ulos ini namanya sitolutuho, mirip dengan sibolang untuk dipakai acara duka cita ketika ada anak yang meninggal di bawah 12 tahun. Kadang di bawah 17 tahun juga boleh pakai. Ya. Jadi maaf kata ini dibuat lagi atas ditutup lah. Jadi baru di atas. Terus kalau kita punya anak nih misalnya 17 tahun ke atas mau merantau atau di sebelum 17 tahun dia mau masuk asrama nih misalnya nih masuk asrama kita kasih nih sambil kita doakan, kita kasih makan, kita kasih minum, kita doakan supaya dia sukses di perantauan. Ini kita kasih ini namanya ulos suri-suri atau sipitu hasta atau silima hasta. Bedanya sipitu sama silima ukurannya lebih lebar. Itu beda ukurannya. Itu 7, 5. Jadi dia lebih lebar, lebih panjang. Jumlah garis-garisnya lebih banyak. Ini juga ulos yang sudah sangat jarang. Hampir sama. Ya. Ini ulos yang sudah sangat jarang. Ini namanya ulos lobu-lobu. Ini cirinya. Jadi lobu-lobu dikandangkan, dimasukkan nih laki-laki sama perempuan suami istri. Ini biasanya dipakai untuk dibawa mamanya si perempuan ke rumahnya, ke borunya, ke rumah putrinya. Misalnya putrinya udah menikah beberapa tahun. Ini udah rasa dan gelisah nih mereka nih. Udah coba cara-caranya ke dokter kemana. Nah, menyerah mereka tinggal pasrah sama Tuhan.
ya, bawa makanan terus dikasihkan ini sambil doakan. Ini logo-logo sambil adalah kata-katanya ya. Keluarganya, gurunya sama lancar, terutama yang anak mau laki-laki maupun perempuan segera ada dalam. Terus, ini dia. Ini dia ulos wajib di adat Batak juga, di pesta Batak. Ini yang sering jadi pertengkaran. Ini namanya ulos pinucaan. Ulos pinucaan ini biasanya ya ini ulos pinucaan atau ulos pacamot atau ulos untuk mertua diberikan orang tua perempuan kepada orang tua laki-laki. Jadi yang memakai ulos ini, yang berhak memakai ulos ini adalah orang tua atau bapak-bapak, bisa juga ibu-ibu, biasanya bapak-bapak yang sudah menikahkan anak laki-laki. Jadi kalau belum ada anak atau dia tidak punya anak laki-laki, udah menikah semua anaknya, tapi perempuan anaknya, dia nggak pakai ulos ini, nggak boleh pakai ulos ini. Dan kadang ada juga orang orang tadi bisa juga ini jarang sih. Biasanya ini kenapa jadi perdebatan? Biasanya, makanya orang-orang Batak ini kalau udah menikah, ini jadi bahan pertimbangan. Nah, ini lambang penghargaan dari orang tua si perempuan ke orang tua laki-laki. Nanti dikasih ulos murahan misalnya, ini ada murah nih, ini murah nih, 200.000. Ini sama namanya pinucaan, ini 200.000. Tapi hati-hati nanti dari harga yang murah. Kan mereka pasti bisa tahu lah ya, atau tanya-tanya lah, oh ini padahal misalnya mahalnya. Nah, makanya ketika mau nikah, biasanya kita sebagai konsultan ulos, kita tanya berapa maharnya. Takutnya nanti iya biar nggak kecewa. Karena sering begitu selesai pesta hubungan keluarga jadi rusak karena urusnya jelek-jelek pasti. Makanya biasanya mereka langsung nanya, ini urusnya udah cocok belum ya? Mahalnya sekian, udah cocok belum ya? Itu sekilas dulu pelajaran singkat. Tadi Ella sudah foto-foto. Mudah-mudahan kami doakan ini Ella sukses pekerjaannya. Dia udah sambil kerja loh, keren. Anak muda kayak ini aku suka, kami suka anak muda. Sambil kerja sambil kuliah ya. Semoga dia sukses, skripsinya cepat selesai ya. Oke ya. Terima kasih ya. Oke, bye-bye. Bye.